Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Gerard Setiawan Halawa, berasal dari SMA Kusuma Indah Padang Sidimpuan. Saya di sini akan menjelaskan apa itu cerpen. Cerpen merupakan sebuah karya sastra baru yang ide atau tema dari sebuah cerpen bisa berupa fiksi, imajinatif, maupun nyata dari si penulis cerita. Struktur cerpen terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. Jenis-jenis cerpen terbagi menjadi 3. Yang pertama, cerpen pendek. Jenis cerpen lebih pendek dibandingkan dengan cerpen lainnya. Biasanya jumlah katanya sekitar 500 sampai 700 kata. 2. Cerpen sedang. Cerpen ini biasanya lebih panjang dibandingkan cerita pendek lainnya. Jumlah suku kata yang digunakan sekitar 700 sampai 1000 kata. Yang ketiga, cerpen panjang. Cerpen ini dibuat dengan panjang sekitar 1000 sampai 10.000 kata. Durasi cerpen biasanya 10 sampai 30 menit. Unsur instruksi cerpen. Yang pertama tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat tokoh dan penokohan, yang kelima sudut pandang, yang keenam amanat. Baiklah teman-teman, saya akan membuatkan satu contoh untuk kita semua. Judulnya adalah Sepatu Tua Arga. Seorang siswa sederhana yang berjuang mengikuti lomba lari meski hanya memiliki sepasang sepatu tua penuh lubang. Arga duduk di tepi lapangan sekolah sambil menatap sepatunya yang sudah robek di ujung. Ia suka berlari, tapi sejak ayahnya meninggal, ia tak bisa membeli sepatu baru. Teman-temannya sering menertawakannya, tapi ia tak peduli. Ia ingin ikut lomba lari antar sekolah minggu depan. Pelatih sekolah hampir tak mengizinkan Arga ikut karena sepatunya dianggap tak layak. "Kamu bisa cedera, Ga?" kata pelatihnya. Tapi Arga memohon. Ia ingin membuktikan berlatih semangat bisa melampaui kekurangannya. Hari lomba tiba. Lintasan basah karena hujan. Di tengah perlombaan, salah satu sol sepatu Arga terlepas. Ia nyaris terjatuh, tapi terus berlari tanpa menyerah. Nafasnya tersenggal, lututnya tergores, namun ia tetap maju hingga garis akhir. Arga tidak juara pertama, tapi semua orang berdiri memberi tepuk tangan kepadanya. Pelatihnya datang menghampiri dan menepuk bahunya. Kamu menunjukkan arti berjuang, Ga?" Sejak hari itu, Arga menjadi inspirasi di sekolahnya. Sepatu tua itu kini tergantung di kamar Arga, bukan sebagai tanda kekurangan, tetapi sebagai simbol bahwa tekad bisa membawa siapapun menembus batas. Baiklah teman-teman, kita akan menentukan unsur instruksi cerpen tersebut. Yang pertama, tema. Tema yang dipakai adalah perjuangan. Yang kedua, alur. Alur terbagi menjadi 3, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Yang saya pakai adalah alur campuran. Yang ketiga, latar. Latar tempatnya di lapangan sekolah, dan kamar. Latar waktunya minggu depan dan hari ini. Yang ketiga, suasana. Yang saya pakai adalah menertawakannya, hujan, dan sedih. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang pertama, Arga, semangat, pantang menyerah. Tokohnya ini termasuk dalam protagonis. Yang kedua, teman-temannya sering menertawakannya, tapi ia tak peduli. Teman-temannya termasuk pada antagonis. Yang ketiga, pelatihnya itu termasuk dalam golongan tritagonis. Yang keenam, kita menentukan sudut pandangnya. Yang saya pakai adalah seorang, itu termasuk dalam orang ketiga tunggal. Yang kedua, Arga, itu termasuk dalam orang ketiga tunggal. Yang ketiga, ia, itu termasuk orang ketiga tunggal. Yang keempat, teman-temannya, itu termasuk orang ketiga jamak. Yang terakhir, amanat. Amanatnya adalah sepatu tua itu kini tergantung di kamar Arga bukan sebagai tanda kekurangan, tapi sebagai simbol bahwa tekad bisa membawa siapapun menembus batas. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Semoga apa yang saya jelaskan tentang cerita pendek ini bisa bermanfaat buat kita semua. Terima kasih.